Irene Putri Rambonuduweru dengan NIM 230.389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat klip parodi tentang penjelasan mengenai isi review buku ke-14 tentang dunia bersama, di mana di dalam isi review tersebut memiliki poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Baik, tugas ini adalah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama dari isi review tersebut, yaitu tentang pengetahuan umum dan keyakinan sejati yang dibenarkan. Gagasan bahwa pengetahuan dapat dikarakterisasi berdasarkan keyakinan subjeknya atau sesuai dengan kualifikasi, memiliki sejarah panjang dengan epistemologi. Ini adalah sebuah analisis konjungtif mengandaikan bahwa mengetahui membutuhkan angka kondisi berbeda yang harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar, keadaan mental, atau dia harus memiliki sikap percaya terhadap yang diketahui dalil atau pengertian. Nah, keyakinan itu harus benar dan dia harus punya alasan bagus, karena memegang keyakinan dia tidak boleh hanya percaya sepenuhnya secara kebetulan. Kasus Getter menjadi sorotan masalah bahwa subjek dapat dibenarkan dalam memegang keyakinan yang benar sebagai masalah keberuntungan. Perdebatan lama tentang kesulitan yang melanda analisis pengetahuan sebagai JTP tidak meyakinkan. Nah, salah satu ahli, Williamson, pada tahun 2000 mengemukan bahwa file kegagalan dari begitu banyak upaya untuk menganalisis secara reduktif gagasan mengetahui, tetapi tidak setiap orang berpikir itu melampaui penyelamatan. Yang berikut pandangan eksternalis tentang pengetahuan umum perseptual. Nah, di sini Williamson pada tahun 2000 mengusulkan untuk memperlakukan pengetahuan proporsional sebagai mental negara. Pengetahuan adalah kondisi mental menurutnya, dan di sini ada poin-poin penting dari pengetahuan yang dimaksudkan itu sebagai kondisi mental. Nah, yang pertama yaitu tentang pertimbangan utamanya adalah bahwa mengetahui bahwa pengetahuan tidak dapat dianalisis dalam istilah lain, keadaan mental yang seharusnya lebih mendasar. Nah, secara khusus memegang begitu tidak dapat dianalisis dalam pengertian keyakinan. Inti dari proposal adalah gagasan bahwa apakah seseorang berada dalam keadaan mental. Mengetahui bahwa pengetahuan adalah secara konstitutif bergantung pada fakta tentang lingkungan atau eksternal daripada hanya pada fakta psikologis atau internal tentang subjek. Proposal Williamson disusun dan dipertahankan dengan baik dalam pengetahuan, dan its limits pada tahun 2000 juga sangat berpengaruh. Itu juga menariknya kritik yang adil. Misalnya Fricker pada tahun 2009 ia mengatakan bahwa tujuan saya di sini bukanlah untuk berikan penjelasan yang komprehensif tentang proposal atau pertimbangan keberatannya. Saya cukup ambil gagasan bahwa pengetahuan adalah keadaan mental fakultatif untuk menjadi individu relatif terhadap lingkungan di mana ia terhibur. Itu kata dari Fricker pada tahun 2009. Eksternalisme Williamson dimotivasi oleh pertimbangan yang ada awalnya dikemukakan dalam pembahasan referensi nama diri dan kemudian diperluas ke isi mental. Nah, MC Jian pada tahun 1977 melanjutkan skenario bumi kembar Putnam. Nah, 1973 untuk membahas kasus seseorang yang mengungkapkan keyakinan bahwa air memuaskan dahaga. Yang berikut ada sifat regresif dari perseptual pengetahuan umum. Kesulitan utama untuk konsepsi pengetahuan umum perseptual adalah kemunduran yang dimunculkan dalam perseptual triadik.
konstelasi para pemangat memperoleh dalam satu pandangan. Sejenis persepsi pengetahuan yang ternyata hanya bisa dibilang dalam istilah yang tak terbatas urutan, lapisan dari apa yang diketahui masing-masing penerima. Daya tarik pengetahuan implisit tidak memecahkan masalah karena itu tidak menjelaskan keterbukaan konstelasi sendi yang memungkinkan dua subjek untuk bertindak atas apa yang dirasakan bersama. Kemudian untuk bertindak secara kolektif, kita perlu mengenali implikasi dari apa yang kita ketahui untuk diri sendiri. Kita juga harus yakin bahwa pihak lain juga melakukannya. Itu menurut Wilby pada tahun 2010. Wilby pada tahun 2010 juga melihat pengetahuan umum perseptual sebagai metafisik sangat berbeda dari pengetahuan persepsi biasa. Jadi tidak bisa menjelaskan dengan mengajukan bandingan ke fitur tertentu dari subjek tunggal. Tunggal manapun sepertinya benar atau yang dibandingkan proposal terkait dalam Compbell pada tahun 2005 dan 2011. Namun, seseorang tidak dapat menghindari rasa tidak nyaman yang masih ada. Seberapa banyak proposal tersebut menyelesaikan lebih banyak yang perlu dikatakan tentang apa properti relasional, itu jumlah pertanyaan sebelum dapat menilai kegunaan proposal. Keluhan Schauer adalah bahwa modifikasi Wilby pada tahun 2010 dari Schiffer pada tahun 1972, proposal tidak tepat dengan apa yang membuat proposal ini menarik. Itu menjelaskan bagaimana pengetahuan umum perseptual dapat berlabuh dalam pikiran individu. Setelah kita menetapkan properti relasional yang memperoleh dan bersama-sama menjelaskan bersama. Kemudian ada demonstrasi. Mempertimbangkan peran gerakan menunjuk dalam mencapai komunikasi. Itu karena gerakan pembicara memungkinkan pendengar mencari objek maksud demonstratifnya di lokasi yang terindikasi bahwa ujaran demonstratifnya dapat bersifat komunikatif. Nah, Kaplan pada tahun 1977 dan 1989 memperkenalkan gagasan demonstrasi yang benar, ekspresi seperti yang membutuhkan pelengkap seperti menunjuk isyarat untuk secara unik menentukan individu tertentu dalam konteks tertentu. Dalam pandangan Friesen, sebagaimana ditafsirkan oleh Kaplan pada tahun demonstrasi telah terjadi. Beberapa indera dan ekspresi demonstrasi adalah sesuatu seperti placeholder untuk demonstrasi terkait. Ini mengikuti demonstrasi itu sendiri, memiliki indera dan pengertian demonstratif, ya, merupakan penyusun dalam proposisi yang diungkapkan dengan kalimat yang mengandung demonstratif. Demonstratif merujuk secara langsung, seperti yang dikatakan Kaplan pada Afterthoughts pada tahun 1989, hubungan antara ekspresi linguistik dan rujukan tidak dimediasi oleh komponen proporsional yang sesuai konten atau apa yang dikatakan istilah referensial, tidak melewati proposisi pertama. Demonstrasi tidak memasukkan elemen deskriptif ke dalam isi ucapan, menentukan dan mengarahkan perhatian pada apa yang sedang dikatakan, tetapi cara melakukan tidak sepenuhnya bagian dari apa yang ditegaskan. Baik, demikian dari beberapa penjelasan mengenai isi review ke-14 ini, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.